Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 10 September 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar membubuhkan darah Kristus pada hati kami, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya, agar kami terlindung dan bahkan boleh menerima kehidupan saat Dia datang kedua kali. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, 10 September tahun 2024, berjudul Anak Domba Allah. Ayat intinya terdapat di dalam Keluaran 12 ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ketika malaikat maut melewati Mesir, setiap keluarga orang Ibrani harus memakan domba yang diperintahkan untuk dipanggang utuh. Domba ini harus bebas dari penyakit atau cacat apapun. Domba ini harus dimakan dengan roti tidak beragi dan dengan sayur pahit. Ini untuk mengingatkan mereka akan perbudakan kejam yang telah mereka derita akibat dosa-dosa mereka karena merupakan Allah dan melanggar perintah-perintahnya. Memakan sayur pahit adalah untuk mengingatkan mereka bahwa mereka akan menuai buah dari perbuatan mereka. Betapapun tidak menyenangkannya hal itu bagi mereka. Makan sayur pahit juga dimaksudkan untuk membangkitkan rasa ingin tahu dalam benak anak-anak mereka tentang alasan mereka melakukan hal ini. Dan kemudian orang tua harus menceritakan kepada mereka penderitaan mereka di Mesir dan kuasa Allah yang luar biasa dalam pembebasan mereka pada malam yang tak terlupakan itu, ketika mereka diusir dari Mesir oleh orang Mesir sendiri. Pembubuhan darah domba yang disembeli pada tiang pintu melambangkan darah Kristus yang harus mereka nanti-nantikan. 1.500 tahun setelah malam ini, Yesus, gambaran domba Paskah, mati di kayu salib untuk dosa-dosa dunia. Domba yang tidak bercacat melambangkan anak domba Allah yang tidak bercacat tanpa noda dosa. Sebagaimana rumah-rumah Israel harus dipercik dengan darah agar malaikat pembalasan dapat melewati mereka, demikian pula kita perlu bertobat dari dosa-dosa kita dan memanfaatkan kuasa darah Kristus untuk melindungi kita dari malaikat pembalasan Allah pada hari pembantaian. Hanya melalui Kristus pengampunan kita dapat diperoleh. Darahnya akan melindungi kita dari Allah yang membalas dosa. Sementara penetapan Paskah menunjuk ke belakang kepada pembebasan ajaib orang-orang Ibrani, hal itu juga menunjuk ke depan, memperlihatkan kematian anak Allah sebelum hal itu terjadi. Dalam Paskah terakhir yang dirayakan Tuhan kita bersama murid-muridnya, Ia menetapkan perjamuan Tuhan sebagai ganti Paskah untuk dirayakan dalam mengenang kematiannya. Mereka tidak lagi membutuhkan Paskah karena Ia
anak domba yang agung dan bersifat lambang, siap untuk dikorbankan bagi dosa-dosa dunia. Bayangan bertemu dengan kegenapan dalam kematian Kristus. Dikutip dari The Youth Instructor, Mei 1873. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa Yesus dilambangkan dengan domba? Karena Advent Review and Sabbath Herald tanggal 19 Maret tahun 1857, halaman 156 paragraf 10 berkata, seekor domba adalah simbol pilihan untuk tidak bersalah dan kelemah lembutan, dan apapun yang dilambangkannya harus memiliki kualitas-kualitas ini. Pemerintah kita mengaku demikian. Prinsip-prinsip yang mendasarinya adalah adil dan seperti Kristus. Jadi, domba adalah lambang dari tidak bersalah dan kelemah lembutan. Apapun yang dilambangkan dengan domba seharusnya murni atau tidak bersalah dan lemah lembut. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam 1888 Materials halaman 215 paragraf 2. Akan terjadi perpaduan yang indah antara kemurnian, keagungan, dan kemuliaan yang merupakan hikmat dari atas dan kelemah lembutan serta kerendahan hati Yesus Kristus. Seekor domba yang tidak bersalah dipilih sebagai lambang Kristus. Inilah dasarnya Yesus disebut anak domba Allah, sebab Yesus tidak bersalah, murni, dan lemah lembut. Kemudian Roh Nubuat juga berkata dalam The Acts of the Apostles, halaman 589 paragraf 2. Juru selamat ditampilkan di hadapan Yohanes di bawah lambang singa dari suku Yehuda dan seekor anak domba seperti telah disembelih. Wahyu 5 ayat 5 dan 6. Simbol-simbol ini melambangkan kesatuan kekuatan Maha Kuasa dan kasih yang rela berkorban. Yesus dilambangkan sebagai anak domba karena itu adalah lambang kasih yang rela berkorban. Itu sebabnya Yesaya telah terlebih dahulu menuliskan dalam Yesaya 53 ayat 7 yang berkata, Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Inilah domba, lemah lembut, tidak melawan. Demikianlah Yesus. Inilah sebabnya domba menjadi lambang Yesus. Karenanya Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini, khususnya darah anak domba itu. Itu sebabnya darah dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 268 paragraf 4. Domba yang tidak bercacat melambangkan anak domba Allah yang tidak bercacat tanpa noda dosa. Sebagaimana rumah-rumah Israel harus dipercik dengan darah agar malaikat pembalasan dapat melewati mereka, demikian pula kita perlu bertobat dari dosa-dosa kita dan memanfaatkan kuasa darah Kristus untuk melindungi kita dari malaikat pembalasan Allah pada hari pembantaian. Hanya melalui Kristus, pengampunan kita dapat peroleh. Darahnya akan melindungi kita dari Allah yang membalas dosa. Mengapa darah? Karena darah adalah hidup. Imamat 17 ayat 14 berkata, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Oleh sebab itu, darah Yesus, yaitu hidupnya, yang melindungi kita. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam From Eternity Past, halaman 190 paragraf 3. Tidaklah cukup hanya dengan menyembelih anak domba Paskah. Darahnya harus dipercikan pada tiang pintu. Jadi, manfaat darah Kristus harus diterapkan pada jiwa. Kita harus percaya bahwa Dia tidak hanya mati untuk dunia,
namun Dia mati untuk kita secara individu. Darah anak domba dipercikan pada tiang pintu, yaitu tiang pintu hati kita. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 15 tahun 1894 paragraf 11. Namun ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Carilah Allah dengan segenap hatimu, agar kamu dapat menemukan Dia, dan ketika kamu telah menyerahkan segalanya, jiwa, tubuh, dan roh kepada Allah, dan ketika kamu menandai pintu hatimu dengan darah Yesus, kamu dapat mengetahui bahwa Allah akan menyediakan sesuatu untuk engkau lakukan. Dan darah Yesus itu adalah darah anak domba yang menghapus dosa, mendamaikan kita dengan Bapa, agar kita memperoleh hidup. Itu sebabnya saat malaikat melihat ada darah pada tiang pintu dan ambang atas, semua yang di dalam rumah hidup. Demikian juga dengan kita. Bila pintu hati kita ditandai dengan darah Yesus, maka kita akan hidup. Sekarang, bagaimana menandai pintu hati kita dengan darah Yesus? Ingat, darah sama dengan hidup. Sebagaimana Imamat 17 ayat 14 nyatakan tadi. Karenanya, The Review and Herald tanggal 19 November tahun 1908 paragraf 10 berkata, pemberian roh itulah pemberian hidup Kristus. Oleh sebab itu, roh itu sama dengan hidup. Kita tidak perlu lagi darah domba untuk dibubuhkan kepada kita, sebab darah itu hanyalah lambang. Tetapi yang kita perlukan adalah rohnya Yesus dalam hati kita, karena itulah kegenapannya. Rohnya Yesuslah yang lindungi kita. Rohnya Yesuslah yang menghidupkan kita. Karenanya, bubuhkanlah darah yang adalah hidup, yang adalah rohnya Yesus pada hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah yang menguatkan serta vital pada pagi hari ini. Agar kami dapat hidup dan selamat, boleh mengalami pembaharuan dan perubahan, penting bagi kami untuk membubuhkan darah pada pintu hati kami. Dan darah itu adalah hidup, dan hidup itu adalah roh. Karenanya kami perlu rohnya Kristus dalam hati kami. Tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, bubuhkanlah roh Kristus pada pintu hati kami. Maka, bila mana malaikat pembalasan lewat, kami didapati telah menerima tanda dan dilewati. Dan pada waktu Yesus datang kedua kali, kami boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.